Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zaki Ubaidillah Ma'ruf. Materi pertama tentang Kutubut Tis'ah. 1. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Har bin Mughirah al-Ja'fi bin Barzibah, lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara dan wafat 1 Syawal 256 Hijriah di Kartang. Karya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Haditsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis 7275 hadis. Karya lain Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Shaghir, perjalanan ilmiah, motivasi tinggi diri dan semangat yang tulus sejak dini. Pada umur 16 tahun beliau sudah berani meninggalkan kampung halaman untuk pergi ke daerah-daerah dan juga didukung oleh ibunda tercinta. Dalam 16 tahun tersebut beliau bertemu dan belajar langsung kepada 4.000 guru yang menghasilkan 600.000 hadis beliau kumpulkan. Guru Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibnu Yusuf al-Faryabi, Maki ibnu Ibrahim al-Bakhi, dan lain-lain. Murid Muslim ibnu al-Hajjaj, Tirmizi, Nasai, ibnu Khuzaimah, ibnu Abu Dawud, Ibrahim ibnu Mi'yal, ibnu Syakir al-Nasawi, dan lain-lain. Penilaian tokoh terhadap karya Al-Hafiz Abu Dhabi, dialah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah. Penilaian tokoh terhadap penulis Abu Hatim Ar-Razi. Menurut Abu Hatim Ar-Razi, Khurasan belum pernah melahirkan seorang yang melebihi Bukhari. Di Irak pun tidak ada yang melebihi darinya. 2. Abu Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, lahir pada tahun 2004 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisabur. Karya Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan bin Naqli Al-Adli an Rasulillah. Jumlah hadis menurut Al-Amaliyah 5.362 hadis. Menurut Abdul Baqi 3.033 hadis. Karya lain Al-Asma' Al-Ilal Al-Aqron Al-Muhadramin. Ketika umur 12 tahun, perjalanan ilmiahnya, ketika umur 12 tahun beliau melalang buana ke beberapa negara dalam rangka menuntut ilmu hadis, dan dari mulai Irak, Hijaz, Syam, Mesir. Guru Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rohawain, Muhammad bin Mahroh, Abu Anson, Imam Ahmad, dan Abdullah bin Maslamah. Murid Abu Hasim Ar-Roti, Abdul Fadil Ahmad bin Salamah, Ibrahim bin Abi Thalib, Abu Aman Al-Khofaf, dan Husain bin Muhammad Al-Qobani. Penilaian tokoh terhadap karya isinya sangat tertib, pemilihan redaksi atau matan sangat teliti, seleksi sanadnya sangat cermat, tidak tertukar-tukar dan tidak lebih, tidak kurang. Penilaian tokoh terhadap penulis Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Para ulama sepakat tentang keagungan Imam Muslim, keimanannya, peran besarnya dalam ilmu hadis, kepandaiannya dalam menyusun kitab ini, keutamaan dan kekuatan hujahnya. 3. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauro bin Musa bin Tahla Al-Sulami Al-Bughi At-Tirmidzi, lahir tahun 208 Hijriah di desa Tirmiz dan wafat 13 Rajab tahun 279 Hijriah di Tirmiz pada umur 70 tahun. Judul karya Sunan At-Tirmidzi. Jumlah hadis 4.107 hadis. Karya lain Al-Ilal At-Tarikh Asy-Syama'il,
perjalanan ilmiah semenjak kecilnya, Abu Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadis. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri seperti Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain. Dalam perlewatannya itu, ia banyak mengunjungi ulama besar dan guru-guru hadis untuk mendengar hadis yang kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik. Guru Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Qutabai bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailah, Sa'id bin Abdurrahman, dan Muhammad bin Bashishar. Murid Makhul Ibnul Fadl, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, Aid bin Muhammad An-Nasfiyun, dan Al-Haisam bin Ulaib Ash-Shashi. Penilaian tokoh terhadap karya Majdu Al-Din bin Al-Sir yang menyatakan bahwa kitab Sunan At-Tirmidzi merupakan kitab yang sangat besar manfaatnya. Bagus susunannya, sedikit hadis yang berulang. Penilaian tokoh terhadap penulis Al-Hakim mengatakan, saya pernah mendengar Umar bin Alak mengomentari pribadi At-Tirmidzi sebagai berikut. Kematian Imam Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain dari pada Abu Isa At-Tirmidzi dalam hal luas ilmunya dan hafalannya. 4. Abu Dawud Sulaiman bin Al-Qiyas bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amir Al-Azdi Ash-Sijistani, lahir tahun 202 Hijriah di Sijistan, wafat tahun 275 Hijriah di Basra. Judul karya Sunan Abu Dawud. Jumlah hadis Sunan Abu Dawud adalah 4.800 hadis. Sebagian ulama menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Karya lain Al-Marasil, Masail Al-Imam Ahmad, An-Nasikh wal Mansukh. Perjalanan ilmiah untuk mengumpulkan hadis di berbagian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Iskapur, Maru, dan tempat-tempat lain menjadikannya salah seorang ulama yang paling keras perjalanannya. Guru Imam Ahmad Al-Qobani, Sulaiman bin Wahab, Abu Amr Al-Ad-Dariri, dan Abu Walid At-Tayalisi. Murid Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Abu Ubaid Al-Ajai, Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim Al-Baghdadi, dan Abu Amr Ahmad bin Ali Al-Basri. Penilaian tokoh terhadap karya Imam Ghazali mengatakan bahwa kitab Sunan Abu Dawud sudah cukup bagi seorang mujtahid untuk menjadi landasan hukum. Penilaian tokoh terhadap penulis Ibnu Ishaq Syahani Ibu Isa Sanani berkata, Abu Dawud menempati hadis sebagaimana banyaknya Nabi Dawud menempa besi. An-Naisaburi berkata, dia adalah imam hadis yang tidak ada tandingannya di masanya. 5. Muhammad bin Yazid Al-Robai Al-Qazwini Abu Abdullah bin Majah Al-Hadis, lahir tahun 209 Hijriah dan wafat tahun 273 Hijriah di bulan Ramadan tanggal 20. Judul karya Sunan Ibnu Majah. Jumlah hadis 4.341 hadis. Karya lain Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah. Perjalanan ilmiah Ibnu Majah menempuh perjalanan lebih dari 15 tahun ke beberapa negara: Teheran, Basra, Baghdad, Kufah, Suriah, dan Khurasan. Dalam perjalanan ia terus menuntut ilmu dan belajar banyak hal. Ali bin Muhammad At-Tanasafi. Guru Ali bin Muhammad An-Nasafi, Muhammad bin Abdullah bin Umair, Hisam bin Ammar, Muhammad bin Huso, Dawud bin Rashid, dan Jabara bin Al-Mulis. Murid Ali bin Sa'id bin Abdullah Al-Hudani, Ibrahim bin Dinar Al-Jarshi Al-Hamdani, dan Ahmad bin Ibrahim Al-Qazwini. Penilaian tokoh terhadap karya. Menurut Imam Ibnu Katsir, kitab ini menunjukkan atau membuktikan kegigihannya, kedalaman dan keluasan ilmunya, bacaan dan panutannya terhadap Nabi, baik dalam masalah usul maupun furu'. Penilaian tokoh terhadap penulis Ibnu Khalikan berkata, dia adalah seorang imam dalam hadis, seorang berpengetahuan tentang ilmu hadis, dan
semua hal yang berkaitan dengan hadis. 6. Abu Abdul Rahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar al-Khurasani, lahir tahun 215 Hijriah, wafat pada hari Senin 13 Syawal tahun 303 Hijriah di Palestina dan dikuburkan di Baitul Maqdis. Sunan An-Nasa'i atau As-Sunan As-Sughra Al-Kubra. Jumlah hadis 5761 hadis. Karya lain As-Sunan Al-Kubra Amul Yamin Walailah Al-Jurhu wa Ta'dil. Perjalanan ilmiah Imam Nasa'i berkeliling ke negeri Islam baik timur maupun barat, sehingga Imam Nasa'i dapat mendengarkan hadis dari para hafidz dan syekh. Negeri yang Imam Nasa'i kunjungi adalah Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, Basra, Syam, Hijaz, dan Mesir. Guru Ishaq bin Wahib, Imam Abu Daud Al-Sijistani, Qutaibah bin Sa'id, Abdul Qasim At-Tabrani, dan Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad. Murid Abu Al-Qasim Al-Tabarani, Abu Ja'far Al-Thanawi, Al-Hasan bin Al-Qadir, dan Muhammad bin Muawiyah bin Al-Ahmad Al-Andalusi. Penilaian tokoh terhadap karya kitab Sunan ini paling sedikit memuat hadis dhaif dan para rawi. Hal ini menurut Abu Syu'bah merupakan bukti ketelitian dan kecermatan Imam Nasa'i dalam menyebut hadis tersebut. Oleh karena itu, ulama menempatkan Al-Mujtab atau Sunan Al-Sughra berada satu tingkat setelah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Penilaian tokoh terhadap penulis Abu Ali An-Naisaburi. Beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin. Sekali waktu dia menuturkan beliau adalah imam dalam bidang hadis dengan tidak ada pertentangan. 7. Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadil bin Bahram bin Abdul Somad. Lahir atau wafat tahun 1181 Hijriah di Samarkandi dan wafat tahun 255 Hijriah. Judul karya Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu, wa Al-Mauquf, wa Al-Maktu. Jumlah hadis 3367 hadis. Karya lain Al-Tulatiyat, Al-Mustala, wa Al-Mutayyiron. Perjalanan ilmiah Imam Ad-Darimi merantau ke berbagai negara yang terkenal, yaitu Khurasan, Irak, Baghdad, Syam, Damaskus, Jazirah, Hijaz, Makkah, dan Madinah. Guru Yazid bin Harun, Ya'la bin Ubaid, Ja'far bin Umar al-Zahrawi, dan Abu Ali bin Ubaidillah bin Abdul Majid al-Hanazi. Murid Muslim Abu Dawud, Tirmidzi, Hasan bin Al-Sobah bin Yahya, dan Imam Bukhari. Penilaian tokoh terhadap karya menurut Abdullah bin Abdul Al-Hafidh Al-Illah satu-satunya ulama yang berpendapat bahwa kitab Ad-Darimi seharusnya dimasukkan sebagai kitab ke-6 setelah Al-Kutub Al-Khamsah, menggantikan kitab Ibnu Majah. Dalam pandangan Al-Illah disebabkan oleh ketelitian dan kepakaran Ad-Darimi, sehingga dalam karya tersebut sangat sedikit ditemukan perawi yang dhaif. Selain itu, dalam kitab tersebut juga sangat jarang ditemukan hadis mungkar dan syadz, walaupun dalamnya terdapat hadis mursal dan mauquf. Penilaian tokoh terhadap penulis. Muhammad Abdullah bin Mubarak berkata, "Wahai penduduk Khurasan, sesama
selama ad-darimi di tengah-tengah kalian, janganlah mencari ilmu kepada orang lain. 8. Nama asli Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal bin Hilal bin As'ad al-Syaibani al-Maruzi. Lahir tahun 164 Hijriah di kota Baghdad, wafat tahun 241 Hijriah di kota Baghdad. Judul karya Musnad Ahmad bin Hambal. Jumlah hadis 40.000 hadis. Yang menarik dari Musnad ini adalah hadis-hadis yang termuat di dalamnya tidak ditulis langsung oleh Imam Ahmad sendiri, melainkan oleh anaknya, yaitu Abdullah. Karya lain: Tafsir Quran, Al-Nasikh wal Mansukh, Jawabu Al-Quran. Perjalanan ilmiah Imam Ahmad mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya sampai usia 19 tahun. Setelah menghafal Al-Quran di usia belia, ia mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Setelah masa-masa di Baghdad, ia berkelana banyak daerah seperti Kufah, Basra, Mekah, Syam, Madinah guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Guru Sufyan bin Uyana, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Khafan, Hurir, dan Abdul Razak. Murid Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hambal bin Ishaq. Penilaian tokoh terhadap karya. Menurut Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa di dalam Musnad Ahmad terdapat 29 hadis maudhu'. Menurut Al-Iraqi terdapat 39 hadis maudhu' yang berasal dari tambahan Abdullah putra Ahmad. Penilaian tokoh terhadap penulis. Abu Zar'ah menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang yang hafal sejuta hadis yang sanggup diletakkan melalui hafalannya, sehingga para ulama memasukkan daftar Amirul Mukminin fi al-Hadis. 9. Nama asli Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Utsman bin Jitsail bin Amr bin Al-Haris bin Asyabani Al-Imyari. Lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Judul karya Al-Muwatta' lil Imam Malik. Jumlah hadis 1720 hadis. Karya lain Al-Mudawwana Al-Kubra. Perjalanan ilmiah. Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-mula ia menghafal sunnah dan fatwa sahabat, sedemikian ketekunan Imam Malik dalam belajar hadis dan ilmu fikih. Guru Nafi, Azuri, Ayub Al-Silatiani, Abdurrahman bin Hurmus, dan Rabi al-Ra'i. Murid Azuri, Rabi'ah, Yahya bin Zaid, Imam Al-Auza'i, Al-Sami, Al-Laits bin Sa'id. Penilaian tokoh terhadap karya. Imam Suyuti menyatakan bahwa semua hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta' adalah sudah sahih karena diriwayatkan dari orang-orang terpercaya. Penilaian tokoh terhadap penulis. Sufyan bin Uyana menuturkan Malik merupakan orang alim, penutur ijaz, dan dia merupakan hujah pada masanya. Materi kedua tentang ilmu jarh wa ta'dil. Definisi ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritikan adanya aib atau cacat, atau memberikan pujian adil kepada seorang periwayat. Urgensi untuk menemukan penilaian negatif kejujuran seorang perawi tertentu yang memiliki sisi negatif yang dapat mengurangi dalam kredibilitasnya dalam periwayatan hadis wajib dilakukan, karena ini menyangkut dengan agama. Bahkan terdapat beberapa golongan yang sengaja membuat hadis palsu demi keuntungan untuk atau kemaslahatan kelompoknya sendiri.
Maka dari itu ilmu jarh wa ta'dil ini sangat dibutuhkan. Sejarah munculnya pada masa Nabi yang terus berkembang dan terus semakin digalakkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hanya saja kita tidak bisa menemukan secara pasti kapan keilmuan ini mulai dicatat dan dibutuhkan dengan baik. Sejarah penulisannya. Kodifikasi hadis muncul pada abad kedua Hijriyah yang dimulai oleh Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, Walid bin Muslim, dan ulama-ulama yang lainnya. Karya pertama yaitu ditulis oleh Muhammad bin Sa'ad pada abad kedua atau ketiga Hijriyah, dianggap sebagai karya pertama yang sampai pada generasi kita, yang isinya adalah biografi perawi hadis Nabi, termasuk di dalamnya ada pemaparan, ada penilaian terhadap para perawi hadis itu. Syarat perawi hadis agar hadisnya dapat diterima: 1. Adil, dalam kurung muslim, baligh, berakal, tidak melakukan perbuatan fasik, menjaga hafalannya dengan baik. 2. Kedobitannya, dalam kurung tidak bertentangan dengan orang yang jelas-jelas terpercaya, tidak boleh memiliki hafalan yang 2. Kedobitan, dalam kurung tidak bertentangan dengan orang-orang yang jelas-jelas terpercaya, tidak boleh memiliki hafalan yang buruk, dan lain-lain. Perdebatan ulama mengenai al-jarh wa ta'dil dan penyelesaiannya. Dalam perbedaan penilaian kedobitan perawi dapat dilakukan dengan 1. Periwayatan sesuai dan tidak bertentangan dengan periwayatan perawi yang lebih jelas, sikoh dan berikut untuk menjadi tolak ukur dari para ulama. 1. Tolak ukur seorang perawi itu adil, harus ada penguasa dan ulama yang memang kompeten dalam bidang itu, bahwa yang bersangkutan memang seorang perawi yang adil. Tolak ukur kedobitan seorang perawi, orang tersebut harus memang sudah terkenal dalam sejarahnya bahwa dia seorang adil, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, Abu Hanifah, juga Sufyan Ats-Tsauri, dan lain-lain. Maaf, sedikit gangguan. Materi ketiga tentang kritik hadis. 1. Pengertian. Kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah, sehingga dapat ditentukan mana hadis dapat diterima dan mana yang tidak, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. 2. Urgensi. Masa hidup Nabi memberikan perhatian khusus kepada sumber agama Islam, mengokohkan hati sahabat dalam mengamalkan ajaran Islam. Masa sahabat sampai abad 1 Hijriah. Tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi. Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam mengharuskan sahabat untuk bersikap hati-hati menerimanya. Terjadi proses transformasi hadis secara makna, terjadi pemalsuan hadis. Abad 2 sampai 14 Hijriah. Penghimpunan hadis secara resmi terjadi setelah berkembangnya pemalsuan hadis.
Terkadang kitab-kitab hadis hanya menghimpun hadis, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Muncul redaksi hadis yang bertentangan. Abad 15 sampai sekarang memelihara khazanah keilmuan Islam, meminimalisir perbedaan pendapat dalam kawasan produk hukum syariat, mendeteksi hadis dhaif dalam kitab-kitab Islam yang terkandung dijadikannya sebagai dalil tuntunan amal ibadah, mengembangkan metodologi penelitian hadis ke arah yang lebih baik agar umat muslim dapat menghadapi tuduhan orientasi terhadap otentisitas hadis secara adil, membangun sikap kehati-hatian dalam memakai hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ibadah sehari-hari atau bahkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. 3. Sejarah munculnya dan perkembangannya. 1. Kritik hadis di era Rasulullah. Masih hidup. 1. Kritik hadis di era Rasulullah masih hidup. Kritik hadis pada saat Rasulullah masih hidup sangat mudah dilakukan para sahabat, karena para sahabat secara langsung dapat mengetahui valid dan tidaknya hadis yang mereka terima itu melalui jalan konfirmasi kepada Rasulullah. Pola konfirmasi sebagai cikal bakal kritik hadis pada masa Rasulullah bukanlah disebabkan oleh rasa kecurigaan mereka terhadap pembawa beritanya bahwa ia telah berdusta, tetapi hal tersebut mereka lakukan adalah dimotivasi oleh sikap mereka yang begitu hati-hati dalam menjaga kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, di samping Al-Quran juga untuk mengokohkan hati mereka dalam mengamalkan hadis yang langsung mereka yakini kebenarannya dari Rasulullah. Para ulama sepakat bahwa konfirmasi hadis di era Rasulullah ini dipandang sebagai cikal bakal lahirnya ilmu kritik hadis. 2. Kritik hadis di era sahabat abad ke-1. Pada era sahabat, metode penelitian hadis mulai berkembang dengan pola yang bersifat komparatif atau perbandingan. Pada masa ini, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mulai membuat suatu rambu-rambu atau syarat diterimanya suatu hadis, antara lain misalnya dengan mengharuskan kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. 3. Penelitian hadis era tabi'in dan atba'al at-tabi'in hingga kodifikasi hadis abad kedua sampai ketiga. Sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa konflik sosial politik yang memicu perpecahan umat muslim telah mengancam kemurnian dan keaslian hadis. Sebab pada masa ini telah terdapat alasan-alasan yang bersifat personal atau kepentingan golongan, seperti ungkapan Utsman Sya'roni bahwa pada masa ini telah muncul hadis palsu tentang kelebihan 4 khalifah, kelebihan ketua-ketua kelompok, kelebihan ketua-ketua partai, memuliakan dan mencaci kelompok-kelompok agama tertentu. Orang non-muslim juga melakukan pemalsuan hadis karena keinginan menuntut para ulama yang hidup pada masa tabi'in dan sesudahnya untuk lebih bersikap ekstra ketat dalam melakukan penelitian hadis. Hal tersebut antara lain dapat dibuktikan dengan semakin ramainya aktivitas perjalanan ilmiah ke berbagai pelosok daerah yang bermaksud mempelajari hadis Rasulullah. Pada masa tabi'in, para ulama semakin aktif dalam merumuskan rambu-rambu yang dijadikan sebagai standar kesohihan hadis. Hal tersebut terbukti dan lahirnya pemikiran-pemikiran tokoh kritik hadis yang terkenal dalam memelihara kemurnian dan keaslian hadis. 4. Cakupan kritik. Adapun kawasan kritik hadis adalah meliputi penelitian sanad dan matan hadis, sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidaknya sebuah hadis. 5. Contoh kritik matan hadis yang dilakukan pada masa sahabat dari Aisyah tatkala mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Mayat itu akan disiksa karena ditangis keluarganya. Dengan serta-merta Aisyah membantah hadis tersebut dengan berkata, semoga umat dirahmati Allah. Rasulullah tidak pernah bersabda demikian, melainkan beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena ditangis keluarganya. Hadis yang saya hafal adalah man salaka torikon
Hadis yang saya hafal adalah man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ke jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan menunjukkan jalannya ke surga. Syukron untuk luas ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.